Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ada banyak orang ketika dia menginginkan sesuatu, maka orang ini akan menyampaikannya kepada Tuhan dengan cara dia berdoa. Semakin banyak keinginan dia, maka semakin banyak dia berdoa. Atau semakin kuat keinginannya terhadap sesuatu hal, maka dia juga akan semakin kuat dalam hal berdoa. Apakah salah jika seseorang menyampaikan sesuatu yang diinginkannya kepada Tuhan melalui doa? Saya katakan berdoa itu bukan sesuatu yang salah. Tetapi kalau saudara menjadikan doa itu, berdoa itu sebagai senjata saudara untuk mendapatkan keinginan-keinginan saudara, inilah yang menjadi suatu kesalahan. Sebab apa saudara? Tuhan akan memberikan apa yang kita minta kepada Tuhan jikalau permintaan itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun yang kita minta menurut firman Tuhan itu akan Tuhan berikan. Tetapi konteksnya di sini adalah permintaan kita itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena apa? Karena Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang akan menjerumuskan kita, menjadikan kita melawan Tuhan, menjadikan kita menjadi orang-orang yang melakukan dosa. Oleh karenanya itu, penting kita untuk menyadari diri kita sebelum kita berdoa. Apakah kita ini mempunyai ketulusan untuk mencintai, mengasihi Tuhan? Kalau hidup saudara dari pagi sampai malam hanya mengejar kekayaan, hanya mengejar kenyamanan, maka tentu saja doa-doa saudara itu akan bernuansa hal-hal seperti itu, hal-hal yang akan menunjang keinginan saudara untuk menjadi kaya, untuk menjadi nyaman. Nah, pertanyaannya berikutnya, apakah kekayaan dan kenyamanan itu kemudian menjadi manfaat? Ini yang menjadi persoalan kita. Kalau berdoa itu memang diperlukan saudara, tetapi bukanlah sesuatu yang penting sekali sehingga kita harus menyelesaikannya dengan doa. Sebab firman Tuhan jelas berkata di dalam Mazmur saudara, Mazmur 127 ayat 2, di sana firman Tuhan berkata, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Saudara lihat bahwa Tuhan dapat memberikan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan ini ketika mereka sedang tidur. Dan lagi saudaraku, apa yang kita butuhkan sesungguhnya itu sudah sering kali Tuhan berikan tanpa kita harus berdoa lebih dahulu saudara. Tanpa kita harus berdoa lebih dahulu. Nah, oleh karenanya itu yang saya ingin tekankan di sini adalah bagaimana kita hidup di dalam Tuhan itu dengan bertujuan memperbaiki karakter kita. Hidup sungguh-sungguh untuk melakukan firman Tuhan. Karena apa? Ketika Yesus mengajarkan kita berdoa, yaitu yang kita kenal dengan doa Bapa kami, di sana pun Yesus tidak memberitahukan kepada kita bahwa doa kita itu harus meminta sesuatu yang berlebihan. Bahkan untuk makan minum saja Tuhan mengatakan dalam doa itu, berilah pada kami makanan kami pada hari ini yang secukupnya. Lalu kenapa saudara ingin berlimpah-limpah? Nah, kalau saudara ingin berlimpah-limpah dan hal itu kemudian menjadi suatu manfaat baik bagi diri saudara maupun bagi orang lain, bisa jadi Tuhan akan memberikan itu. Mungkin timbul pertanyaan, kenapa ada orang yang bukan Kristen, mereka bisa kaya raya? Nah, saya ingin sampaikan di dalam hal kekayaan, bukan hanya Tuhan yang dapat memberikan itu, tetapi iblis juga. Kita bisa ketahui hal itu melalui Matius saudaraku. Di dalam kitab Matius 4 ayat yang ke-8, di sana kita ketahui firman Tuhan berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkannya kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya.
dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara bisa bayangkan, ya, di sana iblis memperlihatkan kepada Yesus semua kerajaan dunia dan kemegahan, dan itu akan diberikan kepada Yesus asalkan Yesus mau sujud menyembahnya si iblis ini. Artinya kan di sini iblis juga bisa memberikan kita harta kekayaan. Nah, itulah sebabnya penting sekali kita mengkaji diri kita, mengecek diri kita, memeriksa diri kita, apakah kita ini adalah seseorang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Ya. Apakah kita mau sungguh-sungguh memperbaiki karakter kita, sebab firman Tuhan menuntut setiap orang untuk hidup seperti Kristus hidup. Ya. Karena kita diciptakan serupa segambar dengan Bapa yang di sorga. Nah, oleh karena itu, kalau kita berbicara mengenai hidup diberkati, itu tidak bisa tidak harus ada kaitannya dengan perbaikan karakter hidup kita, saudara. Ya, sebab kalau karaktermu karakter yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka bisa jadi engkau menjadi kaya sekalipun itu bukan berasal daripada Tuhan, tetapi daripada si iblis. Tadi sudah kita baca firman-Nya bahwa iblis pernah mau menawarkan kerajaan dunia dengan kemegahannya kepada Yesus. Kalau kepada Yesus dia berani menawarkan itu, apalagi kepada kita, orang-orang yang tidak teguh imannya, orang-orang yang tidak belajar kebenaran firman Tuhan. Demikian pemberitaan firman Tuhan kali ini. Kita jumpa kembali pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya. Amin.